Roofcast, Mangrove Podcast. Salam Mangrover. Halo guys Rover, ketemu lagi dengan kami, saya Rohmat. Bagus Rahmat. Ganis Rian Effendi. Oke, kali ini kita akan membahas tema tentang bencana. Dan judul kali ini kita akan bawakan tentunya ada hubungannya dengan mangrove, yaitu hutan mangrove tidak menjamin manusia bebas dari bencana. Ke topik utama, Ganis bisa memulai. Kenapa memulai? Sebenarnya sudah dimulai dengan topik yang menarik ya, dua kata nih, ada kata bencana dan mangrove gitu. Sedangkan kita tahu bahwa fungsi dari mangrove itu justru juga kan bisa menanggulangi, meminimalisir, menghindari dan menjaga kawasan pesisir ya, mangrove misalnya semacam itu. Saya punya pengalaman yang sebenarnya menjadi pertanyaan juga selama ini yang saya tanyakan ke diri saya sendiri dan juga teman-teman juga kan, bahwa apakah memang benar mangrove itu secara exactly gitu, secara pasti dia akan memang benar-benar melindungi kawasan pesisirnya karena karena sih ada nanti dikatakan. Ya karena yang saya temui di salah satu titik ya, tepatnya di Teluk Awur Jepara itu, melihat secara langsung, saya di sana masuk itu 2011 lah, masuk ke area sana ya. Kemudian tahun-tahun berikutnya kan selalu berkunjung ke sana dan melihat adanya degradasi garis pantai yang sebenarnya itu juga sudah ada mangrove-nya gitu. Tapi kenapa meskipun sudah ada mangrove-nya, ternyata mangrove-nya juga lama-kelamaan makin kesini makin Tumbang, hilang rusak. gitu. Tumbang Bisa dikatakan gitu. rusak atau hilang, Rusak, ya, atau hilang. berkurang gitu karena hantaman gelombang gitu. Nah, tapi yang jadi catatan adalah memang substratnya ini kan Kanaruzopora kita tahu dia murni di lumpur kan. Nah, di Teluk Awur ini yang saya temui dia substratnya adalah pasir putih. Dia hidup gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam terkait itu ya, karena juga tadi di awal judul sudah disebutkan ada bencana gitu. Ya. Jadi meskipun sudah ada mangrove-nya, dalam hal ini adalah kawasan yang masif ya, banyak mangrove-nya, kemudian bisa jadi kondisinya juga sedimennya tadi, substratnya pasir. Apabila terjadi gelombang yang cukup besar ataupun sedang dan itu berlangsung dalam kurun waktu yang lama-kelamaan juga terancam juga gitu kawasan pesisirnya semacam itu. Jadi bisa jadi bencana juga yang perlu kita antisipasi sejak dini dan perlu ada langkah-langkah lebih lanjut untuk menanggulanginya. Baik Pak dosen. Kok baik Bentar lagi dosen? mau jadi Pak dosen nih. Iya, semacam itu. Sebelum lanjut ke bencana pesisir ya, khususnya yaitu mangrove, aku pengen ngajak teman-teman nyebutin bencana yang terjadi di 2020 tahun kemarin dan yang terjadi di Indonesia. Skupnya Indonesia dulu deh. Iya. Apa aja nih bencana? Ya kalau yang paling itu apa Gus menurut Kalau Gus, yang paling terngiang dari saya sih Pandemik yang bencana virus, ya. Oke. Kalau kita mendefinisikan bencana itu secara keseluruhan, nggak hanya pesisir. Bencana yang saya ingat tuh ya virus itu. Virus. Terus ada yang pesawat jatuh. Jadi itu juga termasuk bencana buat cara pandang saya sih. Berarti virus corona. Oh, ada juga Dan longsor, pesawat. gempa bumi. Di mana tuh? Di mana? Gempa bumi yang di ini kan yang terbaru itu. Majene. Iya, Majene di Majene. Sulawesi itu. Terus banjir. Ya, Itu banjir juga. di Kalimantan Selatan. Ya. Benar-benar yang terbaru kan itu. Bencana, oke, itu Bencana. bencana. Gunung Terus meletus ada lagi? juga, Gunung meletus bencana, oke. Iya. Ada Tsunami. Berarti macam-macam kali ya. Kita bisa mengartikan bahwa hal-hal yang disebutkan tadi adalah termasuk dalam tanda kutip bencana. Bencana ya. Nah, kemudian ini dulu ya, arti yang sebenarnya pengertian bencana itu apa menurut Ganis? Ya, sebenarnya sesuatu hal yang negatif dikatakan bencana itu ketika dia sudah mengakibatkan dampak yang besar bagi manusia gitu. Jadi populasi manusia secara masif itu terdampak gitu. Tadi disebutkan pandemi ini nggak cuma satu negara ya, bahkan semuanya. di dunia ini, di iya, bumi ini mengalaminya gitu. Jadi dikatakan bencana. Bahkan kalau menurut saya kecelakaan di jalan gitu, kalau misalkan itu masif mengakibatkan banyak korban ya, itu ya juga disebut bencana, tapi yang itu non alam ya, yang Non alam kayak ya, gitu. ya. Jadi non alam dan alam. Non Ketemu alam nih, dan ketemu alam. nih, kata kuncinya mulai ketemu nih. Ya. Soalnya
ini mau dibawa ke kerusakan hutan mangrove tadi Iya, di Jepara. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu. Bencana yang dimaksud ini apa sih? Gitu. Ya, Jadi bencana apa? menjurus ke bencana alam dan non Non alam. alam. Oke, kemudian ada lagi pengertian bencana selain Mungkin itu? saya nambahin Aha. Mas. Jadi kalau saya beberapa kali baca mungkin ada salahnya juga. Ada Kalau salahnya menurut- juga. Ya, saya mau menjelaskan mungkin ada salahnya juga sih. Iya. Sorry. Jadi mungkin pernah saya baca juga di BNPB itu Badan Penanggulangan Bencana kan dia mendefinisikan bencana itu apa juga didefinisikan, yaitu suatu peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan intinya berdampak pada manusia, korban manusia, lingkungan juga, terus Lingkungan, oke. psikologi itu juga termasuk ke situ. Ada satu lagi saya agak lupa. Sosial. Sosial bencana sosial. Terus yang terkait alam dan non-alam itu kan jenisnya dari tadi kan bencana yang dikatakan oleh alam, non-alam seperti itu. Oke, merujuk ke jenis nih. Bencana Iya. alam. Berarti bisa dikatakan bencana yang dikarenakan oleh alam. Alam. Ya. Terus ada juga yang saya suka, ada kalimat yang ibaratnya itu dari luar sih. Ada tambahan definisi. Gimana? Jadi intinya tuh itu bisa disebut bencana kalau lingkungannya tersebut tidak bisa menanggulangin. Tidak mempunyai kemampuan untuk ibaratnya misalkan ada tsunami nih. Kalau suatu komunitas atau masyarakat itu mampu untuk menanggulangi, misalkan tahu bakal ada tsunami, terus dia tidak di daerah pesisir hidupnya seperti itu, terus membuat rumah panggung dan mereka ada tsunami terus tidak terdampak, jadi mempunyai kemampuan untuk melawannya, beradaptasi dengan lingkungannya itu nggak bisa disebut bencana. Nggak bisa disebut bencana. Maksudnya dalam arti kalau kita nggak bisa apa ini sih? Mengantisipasi. Seperti itu. Iya, iya. Mencegah. Iya. Mengantisipasi, Jadi mencegah. tidak ada kemampuan untuk mengantisipasi atau menanggulangi hal tersebut, itu Bisa dikatakan bencana. Bukan bencana. Kalau tidak bisa kalau tidak bisa, menanggulangi, tidak ada kemampuan, itu berarti bencana. bencana. Tapi kalau Iya. bisa Iya. menanggulangi dengan baik, kayak misalkan longsor, gempa, dan kita tahu tempatnya seperti itu, berarti ya itu Dan kita kejadian alam. menghindar. Iya. itu tidak- Kejadian oh, alam. oke, Itu oke, mungkin oke, bisa, oke. kalau saya menyimpulkannya itu adalah peristiwa alam sih. Peristiwa alam. Peristiwa alam. Wah, kemana-mana nih. Iya, peristiwa alam kan. Iya, benar, Kayak misalkan benar. ada Iya. erupsi gunung api ya, Ah. gunung api, kemudian otomatis kita kan udah tahu tuh kalau sistemnya ada siaga 1, 2 dan seterusnya. Terus kita dievakuasi, terjadilah meletus, nggak ada korban, ya itu peristiwa alam. Peristiwa alam. Peristiwa kita benar. Tapi kalau misalkan dalam Oke. proses terjadinya bencana alam itu, peristiwa alam itu mengakibatkan ada korban-korban, sesuai balik lagi ke pengertian tadi, berdampak bagi manusia. Dampaknya tuh Manusia. ada korban. Iya. Nah, itu kita sebut Bencana. bencana alam. Alam. Iya, bencana alam. Lagi-lagi bencana alam berarti yang diakibatkan oleh alam. Tapi kalau bencana non alam berarti kan yang diakibatkan oleh manusia kan tentunya. Iya. Kita ada satu foto nih. Ini di Desa Bedono, Demak. Iya. Tahun berapa nih, Gus? Sekitar 3 tahun lalu kayak nggak salah. Berapa tahun lalu ya? 2018 lah ya. Ya. Nah, dari foto ini terlihat sangat jelas hamparan mangrove-nya cukup tebal ya, dan ini rapat sih, bisa dibilang sangat rapat. Dan ini posisi kamu fotonya di menghadap ke laut ya, Gus ya. Di belakangnya ini adalah laut ya. Belakangnya Ya, adalah Ini ya, ke selatan. membelakangi laut. Membelakangi laut membelakangi kameranya. Ya. Nah, ini berarti kan mangrove ini yang paling depan langsung bersinggungan dengan laut. Ya. Ya kan, yang paling depan. Nah, Dan anginnya gede di sini tuh. Waktu itu kenceng. Terus dan saya lihat di daerah sekitarnya memang ada, nggak hanya satu lokasi itu aja sebenarnya, sederetan di pantai Demak tuh saya lihat memang banyak terjadi tumbangnya mangrove. Ini kan Rizo nggak salah. Rizopora tuh banyak yang tumbang yang tinggi-tinggi. Itu juga membuat saya dulu bertanya-tanya kenapa tumbang seperti itu, dan saya tanyakan ke yang ahli di bidang itu, mungkin karena ini zonasi lebih ke situ juga. Jadi kalau ketika zonasinya nggak pas, itu bisa ketika tinggi ya ambruk juga seperti itu. Jadi kalau substratnya pasir. Pasir ini. Tapi kalau melihat kayak gini, dia bakal bisa beregenerasi nggak ini, Miss? Ini udah tumbang nih, Ya. yang belakangan pasti akan pasti masih punya kesempatan untuk berbuah kan? Apakah Ya. itu ada kesempatan untuk beregenerasi? ya, kalau saya melihat ini dugaannya bisa sangat banyak sekali sih. Kemungkinannya bisa sangat banyak. Kalau ditanya beregenerasi atau enggak, kita lihat yang ini aja tuh, yang udah gede-gede aja tumbang. Gitu. Ini kemungkinan tumbangnya kalau menurut Bagus karena Angin ya? Angin, gelombang besar seperti itu sih. Oh, gelombang besar.
Iya, itu bisa banget jadi ukuran untuk menilai. Sepertinya memang karena angin sih, ini sangat-sangat bisa berpengaruh. Tapi gini juga, kemungkinan yang lain ya, di Semarang itu kan, nggak cuma di Semarang sih, di era global warming ini kan kenaikan muka air laut selalu meningkat ya, Setiap tahun karena meningkat, ya. global warming kan. Nah, padahal kita juga tahu bahwa ekosistem mangrove itu dia selalu membutuhkan yang namanya pasang dan surut. Ketika pasang dia harus tergenang, ketika surut dia harus nggak ada airnya kayak gitu kan. Tapi kalau tergenang terus dia akan mati, begitupun sebaliknya kalau nggak ada airnya juga dia akan mati juga gitu. Iya. Itu juga terbukti kok di Pantai Maron kan, ada kawasan mangrove Avicennia itu hamparan, tertutup oleh saluran, kemudian dia selalu tergenang dan akhirnya mati. Iya, Gitu betul. kan, pada akhirnya mati kayak gitu. Nah, ini kemungkinannya juga bisa semacam itu untuk yang kasus ini. Nah, kemudian balik ke pertanyaan yang tadi, bisa regenerasi atau enggak? Ini hebatnya ini ya, hebatnya semesta ya, hebatnya semesta. Gimana? Hebatnya semesta. Kita harus bicara data loh ini loh. Bicara data loh. Iya, bicara data. Gini maksudnya, di alam kan, ini bicara Rhizopora ya, dia kan akan jatuh ke bawah dan menancap ke lumpur kan, gitu. Dan kita juga tahu Rhizopora itu dia masuk ke kategori yang mangrove mayor dan punya yang namanya tegakan murni gitu. Jadi dia akan hidup bergelombol. Bergelombolnya itu dalam proses ya itu tadi, ketika buahnya perpakulnya jatuh, nancep, besar, berbuah lagi, nancep, dan seterusnya. Kemudian kenapa dia bisa juga pindah geser ke sana, nggak cuma Rhizopora, kalau yang ini ya, bisa jenis yang lain juga, terutama yang api-api nih, yang kecil-kecil buahnya itu. Dia bisa bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan karena bantuan pasang dan surut air lautnya juga. Ketika dia mendapatkan area yang cocok untuk dirinya, dia akan hidup di situ, gitu. Tanpa bantuan manusia, tanpa bantuan tangan manusia sedikit pun untuk dia beregenerasi. Kalau ditanya bisa hidup, apa tadi namanya? Beregenerasi. Ya, beregenerasi ke depan, gitu. Kalau memang nggak bisa ke depan, ke area yang lain. Area yang lain, ke samping, ke kanan, ke kiri mungkin, atau ke daerah-daerah yang memang itu hidupnya gitu. Oke, nambahin ya Nis ya. Kalau melihat dari foto ini kan seolah-olah pada saat itu terjadi angin kencang, gelombang dan sebagainya lah yang membuat dia rusak. Tapi kan kembali lagi ada kaitannya dengan regenerasi tadi, mungkin regenerasi itu juga dibantu oleh adanya musim. Kan nggak mungkin satu tahun itu musim angin terus, kan nggak mungkin. Karena di Indonesia sendiri ada 2 musim, kemarau dan penghujan. Itu yang juga jadi pengaruh di mana waktu-waktu yang tepat untuk si mangrove beregenerasi, dan itu akan terus mendukung ekosistemnya. Kayak musimnya musim angin timur, angin barat, itu kan gelombangnya juga intensitasnya berbeda. Jadi mungkin ketika gelombangnya nggak besar, dia bertambah. Terus ketika ini ada yang tumbang, seperti itu mungkin. Iya. Dan salah satunya juga dipengaruhi juga di bangunan pantai di sekitarnya, saya kira seperti itu juga sih. Oh gitu ya. Nah ini bangunan pantai penting nih. Ya, dan gambar ini juga bisa mengartikan sebuah ini ya, fungsi mangrove memang sebagai penghadang selain gelombang juga angin masuk ke, meskipun dia tumbang kayak gini kan berarti dia sebenarnya memproteksi bisa, bagian belakangnya kan. Betul, bisa dikatakan atau desa. Dia menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya gitu. Betul, kan bisa dikatakan memiliki fungsi itu. fisik berarti ya. Ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Okay. Ya, tapi kan balik lagi ke judul yang awal tadi, belum tentu dengan adanya mangrove ini dia ternyata mampu menanggulangi peristiwa alam yang menerjangnya kan, gitu. Dengan adanya angin yang besar ternyata juga tumbang. Kalau misalkan angin itu selalu datang kan berarti perlahan-lahan dia akan hilang juga semacam itu. Dan ini akan mempengaruhi daerah ini karena di belakangnya ini pasti adalah, itu terlihat tuh ada apa namanya, lubang dikit. Lubang tambak itu. Bisa ditambak, tambaknya nanti kan juga terancam gitu. Tambaknya yang dimiliki oleh orang banyak mengganggu, terdampak secara ekonomi, secara sosial, jadi bencana dia. Iya, itu. Bencana semacam itu. Christopher, ini kita menampilkan citra Google Earth lokasi di mana Bagus memotret foto tadi ya. Di sini ya Gus ya, benar ya? Benar. Oke, tadi Bagus sempat menyinggung
sekiranya kita harus melihat kemungkinan ada bangunan pantai di sekitar lokasi Ya. yang bisa diprediksi atau diduga kalau itu menjadi penyebab kerusakan area mangrove di situ. Kita zoom out. Di sini Kita ada cari. pemukiman di sebelah barat ada pemukiman. Ini Terlihat ya, di situ ada ini ya, ada semacam Ini Apo kan? Apo. Ya. Bus beton Bus beton, ya? ditumpuk-tumpuk 5 tingkat. Ini timbul loko kalau nggak salah. Ya. Oke, ini bagus. Itu hybrid. Hybrid ya? Mungkin nambahin ya. Tadi kan terkait bangunan pantai juga Hmm. berpengaruh ke mangrove. Tapi juga dalam arti itu bangunan pantai juga bisa menjaga mangrove. Jadi daerah yang ini ini kan depannya kan ada bangunan. Jadi di mana teknologi juga bisa membantu untuk rehabilitasi mangrove. Jadi karena gelombangnya besar, terus dibuat bus beton di depannya itu, seawall-nya, ada growing-growingnya. Ini ya. Nah, terus mangrove-nya tumbuh. Memang diperkirakan nanti bangunannya rusak, tapi ketika rusak itu mangrove-nya udah Tumbuh besar. tumbuh besar seperti itu. gitu, Jadi ya, lebih ya. mempercepat. Karena di sini kan nggak ada kan nih kalau Iya. ditarik ke tahun yang berikutnya, dia memang nggak tumbuh itu kalau nggak salah. Pengen coba ya. Coba dilihat 10 tahun belakangan. Wow. Ini kan ada degradasi yang sangat Ngeri. tinggi. Coba kan, dari dikasih depan line ke- di situ. Di dikasih poin mungkin ya di desanya. di sini loh, di sini dikasih line Di sini ya. supaya kita bisa tahu ini Garis pantai kali ya. ya Garis boleh. pantai awal di sini nih. Boleh. Ya. Cukup gini dulu deh. 2007. 4 tahun kemudian. Oke. 2009. Waduh, 2009 Ya, mundur. jadi kan gampang dia ya. semakin mepet-mepet ke pemukiman kan. Ya, betul. Kejadian abrasi erosinya seperti itu sih. Coba terus mundur lagi. Ini semua pantura kayaknya kayak gini juga sih. 2010. Wow. Pemukiman udah mulai Nah, oke. mulai terdampak maksudnya masuk 2012. air laut. Wah, ini udah mepet banget nih. Iya, udah mepet. Setelah itu kan dibikin bangunan pantai itu, terus ada penanaman. Itu 2000. Nah, bangunan Oh, pantai iya, ini mulai ada nih 2012. Ya, 2012. 2012. 2012 mulai dibangun. Iya. 2013 Update bangunan. Growing-nya itu ya. Growing. Bikin growing. Garis pantainya dulu masih di situ ya. Nih, 2014. Di-update lagi bangunannya. 2015 ditambah oke, lagi udah mulai. panjangnya itu udah Ya. mulai terbentuk sedimentasi, terlihat warnanya udah beda. Dan ditanami ya, ini udah mulai ya. 2015 2016 Citranya yang mungkin ketersediaannya sih. Oh ini. Ya. 2019 udah. Oke, oke. udah mulai padat mangrove-nya. Tapi kalau kita tadi lihat dan bandingkan luasan yang hilang, area garis pantai yang hilang kan bahkan tampak semua tuh. Dengan tumbuhnya mangrove yang ada, itu masih jauh dari harapan Iya, nggak sebanding nih. Nggak sebanding Iya, nggak gitu. sebanding. Tapi ini juga kita apresiasi Ya, dengan betul. metode semacam ini ternyata masih bisa di treatment gitu, bisa hidup, dikasih depannya dikasih growing semacam itu. Oke. Mungkin kita ke Baradaya lagi ya, turun lagi ya. 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 Melanjutkan apakah area tadi itu penyebabnya ada di bangunan pantai di sekitarnya. Oke. Kita turun lagi. Masih pemukiman. Masih. Terus Jumat juga kali ini ya? ada juga Itu makam Mbah Muzakir. ini masih makam jauh. ya? Iya, Zakir makam yang itu. ini kan beritanya viral. Oh iya. Makam di tengah laut. Dan di sini pemukiman Ya, itu masih pemukiman bertahan ya? masih bertahan Masih sampai bertahan ya? sekarang. Ada juga yang kayak udah pindah semua karena Itu sorry balik lagi ke pemukiman yang Mbah Muzakir, itu mangrove-nya kok kayaknya udah ini ya, berkurang. berkurang 2020 drastis. Coba ya? ditarik ke 2010. Tuh, Oh, iya. kan? Iya. Dulu soalnya aku kesana 2010. Ini Itu 2013 padat nih. banget itu. 2010 tuh padat banget mangrove. Nah, kayak gini. Iya. Balik lagi ke tadi yang saya cerita di awal, di Teluk Awar Jepara ada mangrove-nya. Berarti kita sepakat di awal mangrove bisa melindungi kawasan itu. Tapi sesuai dengan judul yang kita angkat tadi, Oh, iya. belum tentu mangrove bisa menyelamatkan kawasan. Menjamin manusia bebas dari bencana atau peristiwa Ini alam. 2010. Ini 2010. Ya, 10 tahun yang lalu. Coba kita geser ke 2020. Langsung aja 2020. Ya habis. Udah habis, udah hilang. Ih.
Kok bisa? Gimana nih? Ini bukti belum menjamin berarti benar adanya. Benar. Coba tak zoom out lagi deh tuh. Tapi ini sih banyak banget faktor yang bisa Oh, iya. menjelaskan kenapa ini mangrove-nya bisa terdegradasi ya. Padahal itu juga kayaknya hasil penanaman juga. Oh gitu. Tapi ini masih bertahan ini ya. Makamnya masih bertahan luar biasa. Dan masih ada wisata religi ke sana Iya, ya? masih ada. Itu kan juga dibangun jalan khusus kan itu. Iya ini ya. Akses motor juga udah bisa Udah masuk bisa ke ke situ. sini ya. Hebat banget ini. Mangrove-nya hilang. Oke, zoom Mangrove-nya hilang. zoom out. Ada bangunan pantai apa? Oh, udah ke Semarang nih. Udah di Semarang. Di Semarang. Tuh ini ada reklamasi. Mana? Kiri. Nah itu. Ini ya? Itu, Oke, ini reklamasi. itu kayaknya reklamasi. Ini citranya kenapa, Gus? Pelan. Loading. Loading. Oke. Ya udah bangunan pantai itu. Ini Tanjung Mas ya? Iya. Iya. Tanjung Mas. Oke. Nah, gimana nih, Gus? Ada yang bisa ditarik dari Ya itu lumayan. kondisi geografisnya? Ya kalau dilihat dari citra satelit kan sebenarnya juga ada pengaruh juga dari bangunan pantai yang di Semarang. Jadi kalau dari analisa saya itu di daerah Demak itu juga dipengaruhi oleh bangunan-bangunan di area Semarang. Salah satunya mungkin bisa disebutkan yang pelabuhan, ada reklamasi juga. Dan di pelabuhan itu kalau Mas Romat itu zoom kan itu daerahnya itu yang ya ini ada beton-beton nih sebenarnya buat melindungin apa namanya? Melindungin area pelabuhannya. Jadi panjangnya itu juga panjang, jadi mempengaruhi daerah Demaknya. Jadi ada sirkulasi yang membuat adanya erosi abrasi, itu yang pertama. Terus pemindahan volume air juga kan, kalau ada reklamasi misalkan satu wilayah itu harusnya untuk tempat air terus diubah menjadi daratan, pasti tempat airnya itu kan berpindah. Jadi kayak air kan menempati ruang kan, dia cuma mengalir ke area yang lebih rendah. Kalau misalkan di daerah yang harusnya rendah itu dibikin tinggi, berarti airnya akan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan ada genangan air yang lebih panjang, mungkin mangrove-nya juga mati karena itu juga. Ya. Ya, tapi pasangnya bertambah juga, dan ditambah dengan kenaikan ini kan isu global warming yang penaikan pasang setiap tahun akan bertambah, terus penurunan tanah juga bertambah, itu kan jadi nanam banyak terus mati lagi, itu juga bisa kan. Oke, coba dicek ini jarak dari sini. Tadi kan di sini kan ya? Jarak ini ke sini berapa jauh ya? Tarik garis lurus saja ya? Iya, garis Sini? Ya, cukup. Itu berapa tuh? 10,6 km. Ya, 10 kilo tuh masih sangat-sangat bisa mempengaruhi ya. Iya. Ternyata perubahannya, ya kita setiap tahun nanam memang melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove. Tapi degradasinya juga nggak kalah cepat juga mereka. Gitu. Kalau ada program dari pemerintah 150.000 hektar, tapi Rusaknya misalkan rusaknya gara-gara ada pembangunan juga cepat rusak ya. Sama aja. Ya. Ya. Jadi harus ya kalau mau bangun bangunan pantai ataupun mau penanaman harus tepat semua kan. Harus sinergi lah. Iya, sinergi semuanya. Dari hal semacam ini mungkin malah saya menyimpulkannya saat ini justru jangan fokusnya hanya dalam kegiatan lingkup di rehabilitasi atau penanaman mangrove saja. Justru itu kayaknya second program aja. Program utamanya tuh adalah bagaimana menjaga existing mangrove yang saat ini tuh udah ada gitu. Iya. Yang ada tuh kita pertahanin tuh gimana caranya. Iya. Itu tadi terbukti di makam Mbah Muzakir 2010 saya kesana sangat-sangat lebat. Ya. Sekarang udah hilang sangat banyak itu kan. Coba kalau itu kita jaga, dan sembari kita jaga, second programnya adalah kita juga nambah gitu. Kompleks banget sih kalau misalnya begitu. Kalau masalah mau jaga atau nggak jaga sebenarnya kembali lagi ke pertama yang penghuni lokal, kedua naik lagi sedikit lah ke pihak desa, naik sedikit lagi ke pihak pemerintah kabupaten, kota, naik lagi provinsi, naik lagi negara. Itu sih base-nya harus kuat dulu di sini. Iya. Nah, berarti yang kasus di Demak tadi, di Pedono tadi, itu bisa dikategorikan bencana Ya. atau hanya peristiwa alam? Bencana alam, karena Bencana sudah alam. mengakibatkan dampak bagi populasi manusia yang ada di situ. Karena kita tahu kan di situ sudah terjadi bedol desa, kemudian banyak pemilik rumah yang kehilangan rumahnya. Tapi menurut pertimbangan informasi dari Bagus tadi, ada bangunan pantai berupa pelabuhan, reklamasi, itu kan bisa masuk kategori bencana non alam, iya nggak? Bisa jadi.
Kalau dari pendapat saya mungkin itu kombinasi antara Alam bencana dan alam dan bencana yang non-alam. diakibatkan oleh non alam. Jadi mempercepat ini lagi kerusakan Kerusakan mangrove-nya yang itu lebih terjadi. cepat. Setelah Ya. ada Setuju. kenaikan pasang Ya. surut, ada bangunan juga, jadi double bencana. Ya. Solusi atau kesimpulan yang lain. Wah, saya harus gandeng semua kementerian di Indonesia nih untuk mengantisipasi Demak. Kalau dari saya, Demak itu memang sebenarnya udah ada program dari sejak dulu. Semua solusi, semua treatment, semua strategi udah diterapkan. Namun kita lihat secara fisik tidak membantu. Ya ada sedikit kayak tadi pembangunan groin yang Yang- tujuannya untuk merehabilitasi di bagian belakang. Dan itu berhasil. Itu berhasil. Mungkin nggak sih yang kayak gitu diterapkan di sekitarnya dengan melihat hidrooceanografinya itu. Ya, Aku setuju Mas Romat yang kalau membahas terkait yang di Demak, mungkin karena kejadiannya kan berarti udah ada reklamasi, ada juga pembangunan pelabuhan juga, terus ada yang wilayah misalkan yang contohnya tadi kan ada bangunan pantai yang bisa menambahkan area mangrove-nya itu bisa tumbuh itu bisa juga diterapkan di daerah-daerah sekitar saya kira sih. Itu nanti tumbuh gede seperti itu. Tapi dengan catatan di daerah sekitarnya tidak melakukan pembangunan yang Berdampak langsung. Yang masif ya. Masif, yang besar-besaran Ya. seperti itu. Kalau besar-besaran ya kalau di situ bikin proteksi kecil-kecilan ya sama aja sih. Betul. Ya. Ya, pada intinya manusia hanya bisa berusaha ya. Ada kejadian atau peristiwa apapun, ya kita semua nggak mungkin lah menginginkan terjadi sebuah bencana gitu kan. Dan yang bisa manusia lakukan adalah meminimalisir dampak yang terjadi, kemudian melakukan treatment-treatment tertentu untuk di masa yang akan datang tidak terjadi kembali bencana yang serupa semacam itu. Dan saat ini semua elemen, baik mulai dari yang paling kecil masyarakat setempat sampai yang lembaga tertinggi di level kementerian juga selalu berupaya dan berusaha melakukan dan menerapkan program-program yang tujuannya itu tadi untuk menjaga kawasan pesisir gitu, memberikan keamanan bagi masyarakat yang hidup di kawasan pesisir, dan itu memberikan solusi-solusi positif ya bagi masyarakat. Tinggal masyarakatnya mau bergandengan tangan atau enggak bersama kita untuk membangun bersama, menghindari bencana alam. Sampai itu mungkin itu sih. Ya, sekiranya kita udah cukup ya. Banyak sekali yang kita bahas di sini, dan kalau ada sesuatu yang kurang dari kami seperti data atau informasi-informasi yang kurang valid, teman-teman Case Rover bisa tambahkan di kolom komentar dan kita bisa diskusi, entah nanti via online atau kita buat kita video balas-balas terpisah, dengan video yang selanjutnya. Kami bersedia dengan senang hati. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Semangat Mangrover.